Hai Sobat Berkawan, kembali lagi bersama saya Adi dalam Teh Talk Berka Podcast. Nah, untuk episode hari ini saya ditemani dua orang spesial, yaitu ada Solution Architect dari Berka Hardi Perkasa, yaitu Bro Ahmad, Halo Sobat Berkawan. dan juga Storage Sales Specialist dari HP Indonesia, yaitu ada Bro Kelvin. Halo Sobat Berkawan. Nah, jadi Sobat Berkawan, hari ini kita akan bahas ngobrol lebih jauh tentang teknologi storage terbaru dari HPE. Nah, tapi sebelum aku mau lanjut ke sana dulu gitu ya, mungkin aku bahas-bahas dulu nih ke Sobat Berkawan. Mungkin Sobat Berkawan sudah sangat familiar dengan teknologi storage. Dan mungkin juga, ya banyak episode Teh Talk Berka Podcast yang membahas tentang storage juga. Tapi, ya kita akan bahas yang sedikit beda gitu ya hari ini. Nah, mungkin Sobat Berkawan juga sudah sangat familiar sekali nih dengan apa itu storage. Tentu mulai ya di handphone Sobat Berkawan juga pasti ada storage juga. Tapi kalau kita bicara skala yang lebih besar, kita juga akan mengenal yang namanya enterprise storage. Nah, mungkin buat Sobat Berkawan yang punya company, atau mungkin mau manage company gitu ya, itu sudah sangat familiar nih, karena banyak banget loh solusi-solusi enterprise storage di market. Yang mana ya bisa dibilang itu udah barang komoditi lah, udah ya semua bisa dibilang mirip-mirip 11-12 gitu. Tapi untuk episode hari ini kita akan gali lebih jauh untuk salah satu produk terbaru ya dari HPE yang namanya HP Alletra. Nah, HP Alletra ini bisa dibilang ya cukup unik lah karena rahasia itu spoiler nanti. Nah, karena itu kita akan bahas dulu nih sama dua narasumber spesial hari ini. Nah, tapi Sobat Berkawan, mungkin ya kita mikir-mikir nih sebenarnya apa sih yang sebenarnya Sobat Berkawan cari? Nah, kita akan coba tanya dulu ke Bro Ahmad nih. Bro Ahmad sebenarnya kalau lihat situasi gitu ya, mungkin banyak juga ketemu customer sebagai solution architect. Sebenarnya customer gitu ya atau Sobat Berkawan itu tuh cari apa sih di storage? Biasanya kalau saya mendesain sebuah solusi storage ya, itu customer lebih memilih yang pertama jelas kapasitas, ya kan? Kemudian performance. Nah, performance kinerjanya. Yang itu diukur kalau storage biasa 3 parameternya kan, ada IOPS, kemudian latency dan juga throughput. Oke. Nah, namun ada juga beberapa pelanggan yang selain dari kapasitas dan performance, dia juga lebih mengejar yang cost efisien. Jadi kapasitasnya pengen dapat, performance-nya dapat, cost-nya juga iya. Gitu Banyak kan. maunya ya. Banyak maunya lah. Jadi apa? Mau yang cari yang mana nih? Gitu kan. Bapak mau yang mana gitu kan? Jadi secara sederhana ya nyarinya yang good, fast and cheap. Ya, bisa dibilang. Dan ya, mau betul. tiga-tiganya. Ya, sayang sekali pilihnya 2 ya Pak ya. Saya maunya 3 Pak, gimana? Kita cari yang affordable ya, Pak. Cari yang Cost efisien gitu kan. Jadi kita cari rasio dari performance ke pricingnya yang pas gitu kan. Tugasnya agak sulit ya. Betul. Gitu. Itu Tapi- yang apa? Tapi mungkin kita lebih banyak lihat ke kebutuhan customer juga kali ya, karena Siap, kan betul. seperti yang tadi sempat dibahas ya, kebutuhan orang beda-beda gitu ya. Mungkin ada customer atau Sobat Berkawan ada yang cari yang good and fast aja gitu ya, siapa tahu gitu ya. Mungkin nggak menimbang-nimbang cheap gitu, Mungkin tapi punya sultan-sultan itu begitu. mungkin ya sultan-sultan gitu ya, tapi ada juga pasti yang ya mungkin lebih struggle ya dari cost efisiennya lebih diharapkan gitu. Nah, tapi nih kita kan konteksnya mau bahas storage dari HPE nih. Soalnya gini ya, kan tadi aku sempat sebut banyak banget sebenarnya storage di market, dan aku yakin Ya, betul. HPE mungkin Sobat Berkawan pernah dengar Primera, Tripar, MSA. Udah sering terngiang-ngiang gitu ini brand-brand rumah HPE gitu ya. Nah, terus tiba-tiba HPE ngeluarin lagi nih Alletra. Aduh baru lagi mungkin buat sobat-sobat Berkawan yang udah familiar sama HP belajar lagi gitu ya. Atau mungkin aduh ini produk apa lagi, kenapa, apakah sama aja dengan yang lain, karena biasanya nih ya orang worry ya sering kali zaman-zamannya smartphone zaman now nih keluar produk baru nggak ada bedanya gitu ya. Makanya pada kesempatan hari ini nih mumpung ada gitu ya, ada Bro Kelvin, kita akan coba gali lebih jauh. Nah ini kita akan kupas nih tentang Alletra. Nah jadi Bro Kelvin, sebenarnya kenapa sih HP harus ngeluarin ini baru gitu? Ya Alletra ini sebenarnya bukan teknologi yang baru-baru banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang dulu familiar dengan storage-nya HPE, kita punya Nimble sama Primera kan. Dia positioningnya sebagai tier 0 sama tier 1 storage kita. Jadi tier 0-nya di Primera, tier 1-nya di Nimble. Nah, kita masih menggunakan DNA sama. Nah, cuma kita rebranding menjadi namanya Alletra Family. Alletra ini pembedanya pertama, evolusi pertama kita langsung introduce disk berbasis NVMe SSD.
Nah itu buat beberapa orang mungkin itu given ya, karena kan mau gimana pun teknologi akan bergerak ke Maunya yang lebih baru. ya lebih baru ya lebih cepat ya itu given. Tapi kita juga ada introduce satu teknologi baru, control plane kita itu sekarang ada di cloud, kita sebut sebagai Data Service Cloud Console, di mana di sana atau disingkat DSCC, di mana kita bisa manajemen control plane-nya terpusat di cloud-nya HP, barangnya masih on premise. Tunggu. Agak-agak bingung ya. Maksudnya jadi ini storage-nya lokal. Storage-nya on premise. On-premise. On premise berarti di data center, Di data center. rekan-rekan semua, jadi tetap di sana. Tapi kita ada tambahan satu control plane-nya di cloud. Jadi kalau ini aku akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang cloud juga ya, karena kan sekarang everything goes to cloud. Sekarang dibilang ada storage on premise tapi control plane di cloud. Itu maksudnya berarti kita manage-nya nggak perlu nyolok konsol lagi atau gimana? Manajemennya bisa terpusat dari satu cloud console yang ada di cloud base untuk misalnya provision storage, provision capacity, dan ini baru gateway awal sih dari pergerakan HP menjadi as a service company. Gitu. Oke, jadi ini baru awalnya doang ya Baru kalau awal kita bisa manage storage dari cloud ya. Berarti Dari kedepannya cloud. nanti akan ada plan lagi ya? Ya, kita akan tambahkan service-service tambahan. Mungkin saya pernah cerita mengenai yang subscription services. Nah, jadi begitu kita udah bisa metrik, kita ukur berdasarkan cloud base, berarti kita bisa tahu dong penggunaan customer kan berapa. Dan saat itu kita bisa charge per capacity base instead of capex pembeliannya full. Oh, jadi banyak banget sih sebenarnya kayaknya udah mulai kebayang ya sobat berkawan, kayaknya nggak cuma ada storage gitu ya, tapi juga ada keterlibatan dari sisi manajemen dari cloud-nya. Yang mana it means nanti ke depannya nggak cuma storage gitu ya yang bisa di-provide lewat cloud. Mungkin juga ada service-service produk-produk HP lain yang mungkin bisa di-provide juga lewat cloud dan di-manage lewat cloud juga gitu. Betul. Ya. Wah, ini mulai menggeser paradigma sedikit karena biasanya nih kalau kita ngomongin infrastruktur via cloud pasti network. Karena ya yang paling gampang karena network cuma bikin jalan ya biasanya. Tapi kalau kita ngomongin infrastruktur yang buat buat yang kayak storage gitu ya, gimana caranya gitu. Palingan yang paling gampang yang kebayang tuh ya cloud storage gitu ya, istilahnya benar-benar ada di cloud gitu. Tapi kalau ini barangnya on-premise. Betul. Jadi barang on-premise tapi ada benefit cloud-nya gitu. Betul. Wah, ini Cloud-like experience. Cloud-like experience ini menarik sih sobat berkawan. Nah oke. Ini kita ngomong produk ya, jadi produk baru nggak mungkin produknya cuma satu kan Bro Kevin. Betul. Nah mungkin boleh sedikit cerita nggak nih si Aletra nih katanya kan tadi mewarisi DNA gitu ya. Soalnya setahu aku produknya bahasa marketingnya. Iya, produk storage-nya itu kan banyak. Kalau dibilang mewarisi DNA berarti ada dong produk-produk lamanya, terus ya istilahnya di-refresh ya dengan teknologi terbaru dari Aletra. Nah itu mungkin boleh diceritain nggak kita punya produk apa aja sih dari Aletra? Aletra saat ini ya ini kan masih bulan Agustus itu ada dua tipe family, yaitu yang 6000 series dan 9000 series. Jadi 9000 yang 9K ini merupakan tier 0 storage kita, replacing Primera. Dan kita juga ada tier 1 storage kita yang disebut Aletra 6K, itu next generation dari Nimble. Nah, pada sebelah kiri bisa dilihat ini Aletra 9K. Nah, yang kanan itu ada Aletra 6K. Ini tier 0 dan juga tier 1 storage-nya HPE saat ini positioning. Oke, jadi ada dua produk ya sobat berkawan. Ini ada ada HP Aletra 9000 dan HP Aletra 6000 dan mereka bedanya tadi tier 0 sama tier 1 ya. Betul, tier 0 sama tier 1. Ini dua-duanya bisa di-manage via cloud gitu. Betul. Ya. Ini cloud console kita namanya Data Service Cloud Console atau disingkat DSCC. Ini buat apa provisioning ya, jadi benar-benar udah seperti kita colok konsol langsung ya, tapi bedanya kita akses via cloud gitu. Ya biasanya kan kita punya onboard UI juga ya, maksudnya ada UI yang bisa diakses via web browser. Nah, biasanya UI ini bersifat lokal, jadi adanya di on-premises hanya juga. buat itu doang juga biasanya kan, hanya untuk perangkat Dan aja. Mungkin buat teman-teman yang familiar, kalau misalnya dulu provision Primera maupun Nimble, kita punya dua cloud console yang berbeda dan dua experience yang berbeda. Adminnya mungkin agak repot. Ya. harus kursus dua-duanya kayaknya Iya, ya. jadi- Harus kursus Primera juga, harus kursus yang ini juga gitu. Makanya dengan ada ini ada satu common cloud console di mana monitoring, activity, alerting, provisioning semua dari cloud console yang sama dengan language yang sama. Jadi kalau customer mau bikin integration kayak layaknya API tersebut juga bisa diakses ke cloud console kita untuk manggil. Dia nggak peduli underlying storage-nya apa.
Nggak peduli, maksudnya apakah 6.000 apa 9.000 Betul, gitu ya. mau kayak Jadi, gitu 6 atau 9, cara provisionnya sama, API-nya single API. walaupun katanya ini DNA-nya beda ya, tapi Iya. tetap bisa di-manage dengan satu cloud console yang sama. Betul. Wah, ini oke sih. Setidaknya mungkin kekompleksitasannya itu bisa dikurangin ya istilahnya. Iya. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya masih mau pakai cara lama, itu kita masih menyediakan UI onboard UI pada masing-masing konsol ini juga masih ada. Ya kalau nggak ada agak gawat juga sih. Kalau misalnya tiba-tiba putus internet kan, waduh Iya, gitu jadi ya. kita masih menyediakan 2 akses lah untuk manajemen. Oh jadi ini apa Bro Kelvin? Si Aletra ini dia memisahkan bidang data dengan bidang manajemen, Iya, yang mana control plane. bidang manajemennya di cloud. Betul. Nah itu ya kalau kita berbicara cloud gitu kan, itu kan pasti butuh koneksi internet kan. Nah tapi tadi disebutkan tidak selalu apa namanya harus terhubung ke internet, bahkan ada juga dashboard yang lokal gitu kan. Iya. Jadi ada dua manajemen plane, satu yang ada di cloud console-nya kita itu dengan internet akses tentunya, terus kita juga punya onboard, dua-duanya ada. Kalau dengan cloud itu ya ini jika saya memposisikan sebagai pelanggan gitu ya. Apa ininya apa benefit kenapa di cloud gitu kan? Saya lebih ya kan ada mungkin beberapa customer yang lebih apa ya Pede. confident Iya, gitu kan, pede. lebih apa? Dia bisa mengelola storage-nya ya di lokal saja, tak khawatir kalau di cloud siapapun bisa akses gitu kan. Iya, Nanti iya. berubah Jadi- apa? Konfigurasi gimana tuh? Concernnya mengenai security ya. Kalau security dari DSCC kita punya satu white paper khusus yang membahas tentang security, misalnya port yang dibuka kita pakai TLS, MTLS yang komunikasinya encrypted. Terus berhubung ini hanya control plane, kita hanya kirim metadata aja ke atas. Jadi data customer itu tetap on premises. Jadi Datanya nggak ada di sana ya. datanya nggak ada, hanya control plane-nya aja. Nah, untuk customer yang mungkin mau, kalau istilahnya HP itu air gap itu ada lingkungan yang dia mau batasin aksesnya. Kita ada juga deployment untuk air gap. Cuma customer akan kehilangan beberapa fitur ya yang ada di cloud console. Contohnya kayak online upgrade untuk firmware itu harus menggunakan cloud console-nya. Oh, jadi dengan apa? Tidak hanya memudahkan dapat diakses dari mana saja, tapi juga memudahkan dalam pemutakhiran upgrade itu yang pelanggan ya tidak perlu dipusingkan lagi dengan Tidak hal perlu itu. satu-satu gitu ya, kan nggak perlu Benar. satu-satu lagi Iya, iya, upgrade-nya. benar-benar. Jadi Iya, proses memudahkan. upgrade-nya juga centralized, terus kalau terkoneksi dengan cloud kita bisa lakukan pre-check, maksudnya firmware terbarunya apa, yang sekarang dipakai apa, dan makin kesini kita bikinnya proses upgrade-nya semua customer self upgrade lah bisa dibilang. Jadi dengan one single click of button, customer bisa melakukan upgrade keseluruhan environment-nya ke firmware terbaru, dan ini tanpa downtime ya. Jadi Online. jadi kan biasanya kan sebelum upgrade ada Mikir-mikir beberapa dulu customer ya. yang udah bergemetar gitu. Bergemetar duluan. Nah, ini bisa dibantu dengan ini. Ya, karena menurutku sih memang karena biasanya ya yang paling sulit itu kalau kita ngomongin upgrade itu mesti mati tuh. Oh, iya, Itu betul. pasti tuh drama, apalagi storage-nya nggak centralized lagi. Waduh itu greget-greget nih. Ini siapa duluan yang mati, jawab terus udah gitu mungkin harus malam lagi semuanya mati. Abis ini jadwalnya si A, besok si B, besok si C. Kompleks banget gitu ya. Itu kalau zaman dulu gitu ya. Tapi dengan Aletra, dengan si DSCC ini ya berharap customer ya itu lebih mudah untuk melakukan proses nggak cuma sekedar manajemen tapi juga upgrade juga ya, dan itu secara apa namanya juga secure karena ternyata data nggak dikirim ke cloud, hanya metadata doang, dan itu tadi juga sudah di-secure dengan protokol yang safe juga gitu. Wah ini oke banget nih. Cuman nah ini nih aku dari tadi greget nih karena tadi aku sempat lihat ya 6.000 9.000 itu NVMe gitu. Betul. Gimana bro, NVMe ada concern nggak bro? NVMe Terlalu ngebut kali. ya apa? Memang dari performance dia lebih tinggi ya daripada interface SAS maupun SATA gitu kan. Hanya ada nggak opsi apa namanya second option gitu kan? Kasih untuk- kita opsi lain dong untuk- bro Calvin, untuk soalnya pelanggan yang itu tadi apa dia mencari yang cost efisien, performance dapat gitu kan. pengennya sih teknologinya dapat ya Betul, gitu. teknologi terbaru Tapi juga dapat gitu kan. Gitu ya, karena Kadang ada juga ya enggak Bro Adi, kadang ada juga customer ya di sekitar saya yang dia masih pengen apa hybrid
storage-nya itu pengen ada SSD, ada HDD juga. Jadi dia ngejar kapasitas, yang kedua juga performance dalam satu box. Nah, kira-kira HP punya nggak Alletra ini bisa nggak? Ada nggak dibikin nggak all NVMe itu? Iya nih, all NVMe itu, aduh, udah mahal ya. Nggak, aku nggak. Dengan fitur yang sama, makanya kita rebranding namanya kan Alletra Family. Semua Alletra Family ini punya control plane yang sama dengan fitur Cloud Console, dan kita akan launch Alletra, namanya Alletra 5K. Alletra 5K ini akan launch di 6 September. Jadi setelah 6 September, customer bisa enjoy another Alletra family yang berbasis hybrid. Nah, kita sebutnya tipe storage ini berbasis hybrid flash storage untuk general purpose apps. Oh, oke. Jadi kalau aku lihat di slide itu ya, sobat berkawan, itu ada 3 jenis Alletra ternyata. Tadi kita diumpetin satu. Jadi ada Alletra 9000 itu disebutnya Mission Critical Apps, itu all NVMe ya. Dan ada Alletra 6000 itu namanya Business Critical Apps. Itu juga sama-sama all NVMe. Dan ternyata betul. Ada satu lagi gitu ya sobat berkawan, yaitu Alletra 5000. Itu kita sebutnya bukan apaan kritikal ya. Bukan budget konsol, tapi kita bilangnya General Purpose Apps. Jadi buat sobat berkawan yang Alletra all NVMe enggak gitu ya. Kita baru launching ya. Ini launchingnya kapan ya bro kira-kira? Nanti launchnya 6 September. Oke, berarti September soon September ya. 2022. Sudah ready berarti ya, sudah ready. Sudah bisa di order. Jadi buat sobat berkawan yang pernah dengar Alletra all NVMe, ternyata kita sudah punya penyelamat juga buat sobat berkawan yang struggling dengan NVMe gitu ya. Tapi tetap dengan teknologinya Alletra, karena control plane-nya tadi itu ada di cloud ya. Betul. Dan itu bisa kompatibel dengan semua Alletra family ini gitu ya. 5000, 6000, 9000 punya fitur yang sama, tapi dengan opsi ya, dengan opsi ya bisa memfasilitasi buat sobat berkawan yang mungkin lebih butuh yang general purpose gitu ya. Wah ini walaupun general purpose ini uptime-nya kita jamin 69 tetap 99,99. Makanya dia walaupun general purpose kategorinya tetap enterprise storage. Gitu. Jadi walaupun namanya general purpose, tapi karena dia guaranteed ya, guaranteed uptime itu berapa tadi? 69 itu jadi 9-nya ada 99. Di belakang koma ada 4, 9 ya. Itu berarti kayak kalau itu tuh cuma kayak berapa menit setahun gak sih kalau nggak salah ya? 31 second dalam setahun. 31 second dalam setahun dong. Cuma saya harus cek lagi sih sekitar segitu. Itu soalnya kalau nggak salah 59 itu tuh cuma berapa menit gitu itu. Jadi pasti kalau ditambahin satu lagi itu pasti cuma jadi hitungan detik. Ya, jadi benar-benar dijamin ya. Dijamin 99,9999% itu uptime-nya si Alletra, bahkan Alletra 5000 ya, bukan Alletra 6000 aja. Betul, ya, jadi kita sudah mulai jamin dari Alletra yang 5K basis. Ini luar biasa ya, jadi benar-benar wah ini harusnya menjawab sih buat sobat berkawan yang lagi pusing ini, karena kemarin kan mungkin sobat berkawan ya sudah cukup familiar dengan produk HP sebelumnya, dan banyak produk gak jelek loh, karena banyak produk artinya banyak opsi gitu ya sobat berkawan. Cuman kan begitu diintroduce Alletra itu awalnya sempat mikir NVMe gitu. Ternyata nggak juga kok. Memang kita butuh bertahap ya kadang-kadang ya. Dan kita sudah diintroduce juga, welcome Alletra 5000 to the family. Jadi buat sobat berkawan nggak usah worry lagi. Buat sobat berkawan yang masih mikir, aduh aku butuh hybrid storage, butuh yang ya maunya sih fiturnya modern gitu ya, tapi tetap dengan opsi-opsi yang lebih familiar dengan mungkin customer-customer yang nggak begitu concern dengan NVMe juga gitu ya. Nah ini ada opsi untuk Alletra 5000. Oke, sebelum lebih jauh mungkin boleh sedikit diceritain gak nih Alletra 5000 ini ada apa aja fiturnya? Soalnya kan ya zaman sekarang nih banyak juga nih saudara-saudara nih yang di brand-brand lain pasti juga punya nih yang sejenis gitu. Nah, Alletra 5000 itu punya beberapa key point benefit. Jadi di sini tetap sama, kita garansi dari 69 availability-nya. Dia punya fitur ultra efisien. Jadi ultra efisien ini biasa berpengaruh ke teknologi kita yang data reduksi. Data reduction. Data reduction-nya teknisnya menggunakan fitur misalnya deduplikasi, kompresi, zero block tracking, thin provisioning. 4 buah fitur ini otomatis langsung dapat. Nah, makanya kita bisa tagline-nya ultra efisien di sini. Always on ya berarti ya jadinya. Optional. Jadi data reduksinya bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Jadi mungkin kalau untuk customer yang profile, dia tahu nih non deduplicable yang nggak bisa direduce ya bisa dimatikan, atau
Kalau ada isu compatibility yang ternyata tidak support deduplikasi ya bisa dimatikan. Itu rasionya berapa yang diberikan biasa? Rasionya Satu biasa berapa? secara konservatif sekitar 1:2. Itu angka yang konservatif. Jadi kalau berdasarkan install base di Indonesia rata-rata roughly di 2,6 sampai 3 something lah. 1:4 bisa mungkin. Memungkinkan sih ya. 1:4 hanya untuk tipe-tipe data tertentu lah. Tergantung balik lagi ke tipe datanya ya. Jadi kita pisahkan bergantung dari tipe datanya. Tipe datanya ada beberapa yang deduplikasinya sangat bagus, ada yang enggak, yang biasa saja gitu ya. Ya soalnya aku tuh suka gini, suka kadang-kadang nih kalau lagi sizing gitu sama customer, kadang-kadang ini apa sih mas, ini apa sih mas, ya usable terus ada efektif gitu ya. Nah soalnya kadang-kadang ya gitu bisa efektif capacity-nya bisa sampai ya bisa 3 atau 4 kalinya gitu. Tapi begitu customer begitu di lapangan ternyata nggak bisa dipakai, itu ternyata karena aplikasi compatibility tadi ya gitu ya. Jadi ada beberapa data yang nggak bisa langsung nggak bisa di-reduce gitu ya, karena mungkin aplikasi tidak mengizinkannya. Jadi sobat berkawan, sebaiknya kalau sobat berkawan udah mulai ngelirik nih, aku pengen update storage nih, pengen coba teknologi baru, pengen nih nyobain di SCC gitu ya, karena mungkin sebelumnya kalau sobat berkawan yang udah pakai produk HP atau yang sejenis ya itu mungkin belum bisa tuh centralized manage pakai cloud. Nah dengan si Alletra ya mungkin sobat berkawan punya opsi ya, kita bisa coba 5.000, bisa coba 6.000 gitu ya. Dan tadi misalnya aduh ini sebenarnya efektif kapasitinya gimana, usable kapasitinya gimana. Nah itu nanti kalau sobat berkawan mau tanya bisa tanya ke Bro Ahmad. Salah. Bukan. Ya, ini yang lebih ahli. Bisa tanya ke Berka gitu ya. Ya mungkin sobat berkawan nanti juga bisa cek, aku nanti akan share emailnya di mana gitu ya. Nah itu sebaiknya kita discuss bareng-bareng gitu ya, kalau misalnya ada kebutuhan storage, pengen tahu sebenarnya bisa sejauh apa, pengen find out ya, aku bisa dapetin benefit sebanyak apa sih dari penggunaan Alletra ini gitu. Karena aku yakin sobat berkawan semua pasti aware storage semuanya itu bisa punya fitur yang sama, semua bisa punya teknologi yang ya 11-12, tapi kembali lagi nggak sekedar cuma fitur, nggak sekedar teknologi gitu ya, tapi lebih ke bagaimana sebenarnya sobat berkawan butuh storage yang pas untuk kebutuhannya sobat berkawan gitu ya. Nah tadi kan ada disebut 9.000 sama 6.000 ya. Nah ini boleh nggak Bro Kavit sedikit kupas lebih jauh nih, sebenarnya apa sih fiturnya si 9.000 sama 6.000 ini? Bedanya apa sih? Kenapa sih harus ada dua ini gitu? Kita mulai dari 9.000 dulu ya. Oke, 9.000 ini punya kelebihan, yaitu pertama all active multi node. Jadi kita bisa support sampai 4 buah controller dan semuanya langsung berjalan secara paralel. Jadi all active controllers. 4 controller itu berarti kayak 2 box ya? Atau dia dalam satu single chassis. Satu chassis ada 4 bisa sampai 4. Jadi kita punya 2 flavor untuk dipilih, 2 controller atau 4 controller system. Oh, dan itu semuanya di 9.000 itu all aktif. All aktif. Makanya untuk customer yang membutuhkan maximum performance with lowest latency, kita kalau ngomongin NVMe itu latensinya kan di sub millisecond ya, 0,3, 0,4. Nah, mau maksimum performance adanya di 9000. Terus kita juga jamin dengan 100% availability guarantee untuk datanya. 100% loh. Iya, 100% loh sobat berkawan. Catat nanti kalau kurang. Jadi ini pembedanya kita. Nah, makanya dari sini poin ketiga yaitu best performance density kita dapatkan dalam 4U, bisa dapetin performance yang sangat maksimal gitu. Jadi ini si 9.000 ini ya, walaupun boxnya ini 4U ya? 4U. 4U itu ada 4 controller, up to 4 ya, ada 2, ada 4, dan itu semuanya jalan, semuanya aktif, jadi secara performance dan availability itu semuanya tinggi sekali ya. Makanya kategorinya kita ini masuk sebagai tier 0 atau disebut juga mission critical storage. Mission critical. Oke, itu 9.000 ya. 9.000. Yang satu lagi ini adiknya atau gimana nih? Yang satu lagi gimana? Satunya lagi kakak ketemu gede. Kakak ketemu gede. Nah, ini apa nih bedanya nih yang 6.000 nih? Nah, 6.000 ini kelebihannya dia ultra efisien. Jadi ultra efisien ini mengacu ke fitur deduplikasi kompresi, data reduction yang kita lah basically. Jadi dedup, compress, thin provisioning, zero block tracking itu ada di fiturnya 6.000. Maka kita bisa dapat efisiensi lebih baik. Nah, dilengkapi juga dengan sama all NVMe, jadi secara performance juga relatif tinggi ya, walaupun tidak sebesar dari 9.000 series.
Nah, availability-nya di sini berkurang sedikit dari 100% ke 69, jadi 99,999. 999 sedikit ya. Sedikit lah ya. Tetap aja hitungannya nggak berasa ngedip. Iya, jadi availability-nya turun sedikit. Jadi untuk customer kita atau pelanggan kita yang mau ngalah sedikit 0,0001, nggak bisa pilih yang ini. Ini untuk bisnis critical ya jatuhnya. Makanya kita, ya betul sekali, kita masukin ini sebagai tier 1 storage. Tier 1 berarti masuknya sebagai business critical. Jadi lebih ya buat sobat berkawan yang sedikit mengalah dengan 0,00001 itu mungkin nggak harus dengan 9.000 tapi bisa go dengan 6.000 ya. Betul. Tapi sebenarnya fitur yang dedup dan kawan-kawannya ada nggak sih di 9.000 tadi? 9.000 juga punya jadi duplikasi ada kompresinya. semua ya. Jadi memang ada, tapi yang ini ya ini versi yang lebih ada ketemu gede tadi ya dibilangnya dengan sedikit mengalah tadi gitu. Jadi bisa dibilang ya 6.000 sama 9.000 mungkin secara performance ya mungkin beda ya. 9.000 lebih tinggi karena controllernya bisa lebih banyak, lebih cepat gitu ya memprosesnya. Tapi 6.000 juga nggak kalah ya karena dia punya fitur yang bisa dibilang almost the same tapi dengan korban sedikit lah gitu. Betul Wah, sekali. ini dua kakak beradik yang luar biasa dan powerful ya. Ini apa yang 6.000 dan 9.000 ini tadi kan disebut di manage oleh DSCC gitu kan? Iya, DSCC. Data Data Service Service Cloud Cloud Console. Console, Yang betul. apa? Satu konsol tapi bisa untuk Provision dan manajemen kedua provision dan storage. manajemen dari kedua storage yang berbeda. Gitu. Betul. Berarti itu 6.000 9.000 bisa satu Bisa. DSCC. Betul. Jadi nanti satu konsol untuk manage, jadi dua storage ini akan terdaftar dalam satu account customer. Dua-duanya di manage single dashboard. Nanti begitu provision tinggal pilih mau yang di 6 atau 9. Ya soalnya gini nih, biasa kan ya kadang-kadang ya sahabat berkawan juga pasti tahu misalnya kita punya yang benar-benar mission kritikal gitu, kita pasti pakai 9.000 dong gitu. Tapi mungkin beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin lebih tadi ada tier 0 tier 1 lah istilahnya gitu yang mungkin nggak terlalu mission kritikal, kita mungkin pakai yang business kritikal. Tapi ya kan tadi ceritanya pakai DSCC gitu ya. Tadi sempat agak katanya bisa nggak di manage, kan ini dua storage yang beda, katanya DNA juga beda loh gitu. Tapi ternyata bisa ya, Bisa. confirm bisa ya. Jadi walaupun dua storage punya darah yang sedikit berbeda dengan cerita teknologi yang sedikit ya bisa dibilang ya mirip-mirip lah ya, tapi masih tetap beda sebenarnya gitu. Tapi tetap bisa di manage dengan dashboard yang sama gitu ya. Betul. Wah ini enak sih. Ya ini apa? Jadi kayak dua anak tiri di manage sama orang tua yang sama lah. Waduh. Waduh. Masih didengerin orang tuanya kan. Belum membangkang dia. Iya, iya. Ini menarik sih. Jadi ada apa? Ada hal unik yang baru dari Aletra kan ya, apa? Ada memberikan pengalaman cloud gitu kan. Namun tidak hanya cloud saja tapi juga mencoba tadi disebut Bro Kelvin subscription. Berarti itu kan mengarahnya ke OPEX ya. Jadi apa? Betul. Ada pengalaman selain cloud gitu kan juga Cara OPEX-nya bayarnya kalau gitu. betul. Jadi pengalaman kita kan cloud-like experience, bukan hanya cara provision, kemudahannya seperti cloud sederhana kan. Biasanya public cloud punya cara provision yang sangat sederhana Betul, lah. betul. Tinggal provision, pilih kapasitas ya dan gitu. Nanti nggak tahu di belakangnya di mana. Nah, kita juga bergerak ke arah pengalaman pembayarannya layaknya cloud. Jadi kita akan introduce pembayaran dengan subscription base. Tapi itu di future. Saya juga masih nunggu, most likely di November baru tahu skema detailnya seperti apa. Oke, tunggu. Ya, itu mungkin masih belum ya, tapi maksudnya gimana? Aku agak-agak bingung karena mungkin sobat berkawan udah cukup familiar kalau pakai public cloud ya. Biasanya nih kalau kita mau beli VM lah istilahnya gitu kan ya. Kita akan sewa sama storage-nya juga. Itu bisa dipahami. Tadi juga Bro Kelvin bilang, ya tas storage-nya entah di mana gitu ya. Tapi kan ini tadi dibilang cloud-like experience yang mana bisa pay per use gimana? Aku agak bingung karena loh kalau kita biasanya nih kalau beli storage kan kita beli batu nih, plug nih storage isinya sekian tera gitu. Apakah artinya nanti dengan itu kita bisa gimana bayarnya gitu? Analoginya. Jadi analogi sederhananya customer akan tetap order. Jadi HP akan ship barangnya on premises misalnya 42 terabyte. Oke, jadi tetap ada barang ya. Tetap ada barang, kita onboard ke cloud. Nah, begitu di onboard bisa di purchase tidak keseluruhan kapasitas yang ada di on-prem. Oh. Jadi misalnya setengahnya dulu 21 tera yang dilangganankan atau di subscribe ya.
Jadi Subscribe. bener-bener walaupun barangnya on premise, ya kita ngomongnya benefit on premise ya sobat berkawan, karena kan on premise ada kelebihannya yaitu datanya ada di situ gitu. Biasanya yang jadi agak kepikiran nih data kita di mana gitu ya kan, agak-agak bingung. Tapi kalau ini barangnya on premise, tapi benefit yang cloud itu ya kayak tadi subscription, kita bayar bener-bener ya mungkin nggak persis per use banget ya, tapi at least kita nggak harus purchase all the box gitu ya. Kita nggak bayar boxnya 100% gitu. Benefit cloud itu ya kita bilang itu tetap kita dapat ya dengan Iya, Semetra betul. ini. Wah ini menarik sekali ya karena biasanya yang jadi halangan banget nih, biasanya kan agak bercabang di kepala nih, pengen ke cloud atau pengen ke on premise aja, karena Iya. on premise datanya ada di sini gitu ya, biasanya cenderung lebih secure, mungkin semua compatibility juga biasanya nggak problem. Terus ada juga yang mahal lah, kita harus beli di awal, apalagi ya, tadi kita bilang Aletra biasanya NVMe-nya cukup ya bikin agak sedikit greget ya gitu karena all NVMe juga. Tapi nanti ternyata ada opsi juga bahwa ya benefit-benefit yang dari kebaikannya cloud dan kebaikan on premise ini bersatu gitu ya dengan Aletra ini. Wah ini luar biasa sih, bener-bener kayak asik nih, kayaknya ada jualan baru. Ada mainan baru. Ada mainan baru. Tadi kita udah bahas ya, ada 6.000, ada 9.000 gitu ya, yang ada yang mission critical, ada yang business critical, dan juga yang 5.000 tadi yang general purpose. Tapi nih di slide sebelumnya, nah ini nih slide-nya. Jadi sempat ada kayak, aku agak gatal gitu ya, ini ada satu yang unik gitu, satu lagi itu ada satu, kalau dilihat di slide gitu ya, sobat berkawan, ada yang sama di antara mereka bertiga, yaitu HP InfoSight. Hewan macam apa ini gitu ya? Makhluk macam apa sih sebenarnya? Oke, Bro Gavin mungkin boleh sedikit ceritain ya, ini makhluk apa sebenarnya HP InfoSight ini? HP InfoSight ini fitur sih, jadi ini fitur bawaan yang bisa di-enjoy semua customer kita, baik menggunakan seluruh Aletra family, sebenarnya bukan hanya Aletra aja. Bahkan saat ini customer kita yang menggunakan misalnya Nimble, Primera, ProLine, kita sudah dilengkapi dengan fitur InfoSight. Wait, tunggu, fitur bayar? Enggak dong. Oh enggak, lega. Biasanya soalnya gitu nih, dia ada fitur top up gitu ya. Ini enggak ya? Jadi highlightnya fitur ini InfoSight ini all inclusive, jadi Inclusive. sudah included dengan pembelian Aletra 5, 6 atau 9K. Nah, spesifik untuk yang 3 unit ini yang kita bahas, saya akan bahas mungkin fiturnya. Basicnya kan InfoSight ini predictive analytic platformnya kita ya. Jadi customer ada buka port 443 di mana metadata dari pemakaian storage-nya akan dikirimkan ke cloud HP, dan ini cloud-nya berbeda dengan data service cloud console Bukan kita. DSCC tadi ya? Bukan DSCC. Tapi ini masuknya ke InfoSight. Fungsinya untuk dilakukan analisa sama diberikan predictive analytic. Jadi paling basic kita bisa aktifkan namanya call home. Call home, telepon rumah? Telepon rumah. Buat anak-anak yang suka nyasar udah bisa telepon rumah. Iya. Oh jadi Tapi enggak. Kirain beneran nih. Enggak. Jadi call home ini fiturnya fungsinya untuk automatic cache creation lah. Oh, automatic cache Cache creation. creation. Jadi Yang- open ticket secara otomatis dari platformnya. Berarti bener dong kalau aku lupa bawa PR gitu, telepon ke rumah bener. Jadi kalau misalnya cache-nya mereka, jadi si InfoSight ini bisa bikin tiket sendiri. Bisa. Jadi tiketnya otomatis dibuka. Ya, sebagai analogi kita misalnya terjadi misalnya hardware failure, controller atau mungkin disknya salah satunya fail, otomatis akan dibuatin lognya dan tiketnya langsung dikirim, dan analisa akan berjalan tanpa interupsi manusia. Dengan gitu kan respon time sama replacementnya akan jauh lebih cepat ya. Oh, lebih ini ya. Jadi karena telepon sendiri, nggak nunggu sampai barangnya langsung rusak ya. Ya, betul. Biasanya kadang-kadang kan, ya, maaf ya, nggak semua staff IT, sobat berkawan juga pasti tahu. Mungkin nggak 24 jam nongkrongin konsol, server atau storage juga gitu kan. Tapi dengan si InfoSight ini, ketika ada problem, saat itu ada problem, dia bisa bantu untuk auto create Cache creation. cache Itu creation. fitur paling basicnya. Kalau yang Itu paling basicnya. Nah, advance-nya kalau kita enable fiturnya InfoSight, kita bisa dapat misalnya enable cross-stack analysis untuk VMware. Oh, cross-stack analysis for VMware. Jadi kalau customer menggunakan VMware di atas platformnya Aletra ini, bisa diaktifkan fitur cross-stack analysis di mana kita mengintegrasikan informasi dari VMware dijahit dengan yang storage. Oh, jadi maksudnya ya biasanya kan kalau kita sobat berkawan gitu ya, kalau pakai VMware itu kan biasanya kan sharing storage ya, termasuk yang mungkin pakai Aletra gitu kan. Betul. Nah tapi biasanya sih yang jadi kejadian kan ya
ada isu performance, ada ya biasanya nih tadi kepikiran juga nih pasti nih yang sering disalahin yang paling datang belakangan gitu ya. Misal kita ngomong Aletran barang paling baru ya, baru beli Aletran terus tiba-tiba muncul problem pasti salah Aletra gitu. Nah ini dengan si InfoSight ini kita bisa tahu sejauh apa sebenarnya. Jadi ini diperuntukannya untuk mungkin IT admin untuk dapetin visibility yang lebih bagus ke environment VMware mereka. Nah fungsinya apa? Kalau VMware ini kan aplikasinya on top of the stack ya. Jadi di bawahnya sebuah guest VM ada host yaitu hypervisor, ada server, ada network dan juga ada storage. Jadi ada multiple stack. Jadi kalau terjadi perlambatan di level VM, misalnya latency saya naik ke 100 millisecond. Kita kesulitan mencari siapa penyumbang terbesar dari 100 millisecond tersebut. Siapa penjahatnya? Ya, siapa penjahatnya. Karena misalnya kalau kita nyari, ternyata storage hanya berkontribusi 10 millisecond, 90-nya di tempat lain. Ya kan? Jadi kita ubek-ubek mau storage-nya kita coba di troubleshoot kayak gimana apa ya, cuma 10%. Itu Ya anggaplah begitulah ya. Jadi ya berharap sih dengan si InfoSight itu ya yang kayak tadi itu fitnah-fitnahnya agak sedikit dikurangin gitu ya. Iya, jadi dengan begitu kita bisa tahu root cause analysis dari perlambatan itu visibility itu yang kita kasih ya plottingnya. Nah terus ada juga dari predictive analytic ini menyediakan namanya recommendation engine. Jadi secara berkala InfoSight ini akan menganalisa environment customer dalam periode tertentu. Misalnya dia ambil periodenya seminggu. Dalam seminggu itu kita analisa secara otomatis oleh engine AI-nya kita. Jadi misalnya VM ini mengalami perlambatan. Nah, bahkan kita dikasih tuh rekomendasinya. Jadi misalnya over provision CPU. Jadi beneran ada kasus di mana dikasih CPU berlebih, VM-nya malah bermasalah. Gitu ya. Jadi bisa mampu diidentifikasi over provisioning of the CPU of the VM. Itu by si InfoSight. Padahal Padahal itu prosesor ya. Iya betul. Wow. Jadi makanya kita dapat visibilitasnya langsung sampai VMware level plus rekomendasinya. Jadi action itemnya untuk mereduce isu tersebut, action apa yang harus diambil. Dan ini gratis. Free. Aku senang dengar gratis. Bro Kelvin, kalau tadi kan disebut ini apa? Ya gratis ya. Dapat inklusif, predictive analysis, terus recommendation. Betul. Ada lagi yang lain misal kadang customer itu bikin ya teknis ya. Ini dia loan-nya kegedean, volumenya kegedean. Nah, tahu-tahu habis aja ke depannya. Ini ada nggak ya fitur? Iya, bisa nggak ada capacity planning? Capacity planning itu ada. Ada predictive analytic ya walaupun terbatas ya, tapi kita bisa ada forecastingnya juga sih dari pemakaian customer. Kita forecast ke sekian puluh hari ke depan. Seingat saya 90 hari ke depan bisa dimonitor berdasarkan tren saat ini apakah penggunaannya akan habis atau tidak. Jadi di sana faktor itu juga ada. Jadi customer bisa tahu kapan dia harus memperbesar kapasitas dari storage-nya ya. Betul. Bahkan kalau di platformnya mungkin Aletra 5.000 apa 6.000 itu kita punya fitur untuk bahkan dikasih rekomendasi replacement platformnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita pakai controller 6030 terus jadi perlambatan, bahkan ada rekomendasi replacement harusnya ke controller yang ini. Bisa ganti 9.000. Ya tapi itu ini ya rekomendasi ya. Iya, itu rekomendasi. Tapi dengan 9 Ya 9,9 itu ya uptime-nya tetap terjaga ya walaupun ada perubahan nanti controller upgrade dari itu. Proses upgrade controller kita bisa jalan tanpa downtime sama sekali. Jadi kita bisa ganti controller secara bergantian kan. Jadi ada proses handover dari satu controller ke controller lainnya ini tanpa downtime. Jadi kalau memang diperlukan untuk upgrade, biasanya kita cabut salah satu controller, terus kita masukkan, kita failover ke yang baru kita ganti secara bergantian. Itu kenapa makanya mereka rata-rata nggak satu controller ya? Yeah. Supaya kalau ada kayak gitu, at least itu nggak kena fitnah juga tuh 969. Jadi untuk main tenis gitu. Keperluannya untuk maintenance. Nih, ini InfoSight kan sebenarnya kayaknya bukan barang-barang baru ya. Soalnya sempat dulu tuh kayak ada suara-suara agak sedikit miring gitu karena gini sih, ada customer gitu ya, mungkin sobat berkawan juga pernah coba dengar kasus kayak gini. Jadi tuh tadi kan sempat dibilang sama Bro Kelvin kalau InfoSight itu pakai port 443 ya. 443. Nah itu tuh ada beberapa customer yang kadang-kadang nih minta bukain 443 resist nih. Soalnya gimana ya, aku kadang-kadang bingung nih.
benefitnya banyak. Tadi udah diceritain sama Bro Kevin, ada predictive analysis, ada sampai kita bisa recommendation gitu ya. Tapi customer resist gitu karena harus buka port 443. Nah mungkin Bro Kevin bisa kasih anjuran atau kasih bantuan gak sih buat kita semua nih, apa sih yang bisa meyakinkan customer supaya nggak apa-apa kok buka port ini, entah ada security tertentu atau apa. Mungkin Bro Kevin boleh sedikit sharing. Jadi portnya itu juga sudah encrypted ya. Jadi kalau concern utamanya masalah security, ini platformnya sangat secure karena kita pakai protokol all encrypted. Terus tidak ada data customer yang akan flow. Jadi semua blok secara datanya masih ada on premises, yang kita ambil hanya bentuknya metadata aja. Untuk analisa contohnya nama volume, atau misalnya rasio deduplikasi dan rasio kompresi, terus mungkin serial number dari array. Nah, informasi-informasi itu yang kita ambil dalam bentuk metadata. Infoset ini juga dilengkapi dengan fitur user authentication, di mana kalau user authentication-nya ini jebol, juga tidak bisa lakukan apa-apa karena kan Infoset ini sistemnya reporting only ya. Jadi dia metrik-metrik apapun yang action apapun yang dilakukan di Infoset tidak akan mempengaruhi array yang ada di on-premise. Jadi nggak ada data customer ya? Nggak ada data customer, nggak ada admin right. Jadi kalau dia misalnya jebol pun nggak bisa ngapa-ngapain juga. Hanya view aja ya. Hanya view-nya aja. Jadi nggak bisa sih, harusnya data customer tetap secure ya. Jadi harusnya sih Sobat Berkawan nggak usah worry ya sebenarnya dengan 443 ini gitu ya. Karena nggak ada data Sobat Berkawan yang akan lewat di situ juga. Dan kalau seandainya memang jebol pun datanya nggak bisa diapa-apain ya, karena bukan datanya. Tapi emang cuman hanya metadatanya doang yang lewat ya gitu. Wah ini luar biasa banget ya, ternyata Aletra nggak cuman sekedar storage ya. Ya mungkin aku sedikit simpulin ya Sobat Berkawan. Jadi tadi kita udah banyak ngobrol nih tentang teknologi storage yang terbaru. Ada Aletra gitu ya, 9.000, 6.000, dan juga ternyata ada adiknya lagi yang 5.000. Dan ini benar-benar variatif ya, benar-benar dengan range yang cukup luas. Jadi Sobat Berkawan yang mungkin agak ragu mungkin dengan NVMe ya, masih nyaman dengan hybrid, kita tetap punya solusinya gitu ya dari Aletra. Jadi wah ini luar biasa sekali, ada family yang cukup komplit, adik tiri, kakak tiri gitu ya, semuanya lengkap gitu ya. Nggak, walaupun mereka beda DNA tapi mereka tetap bisa di manage dengan satu DSCC tadi ya, dengan cloud controller yang wah ini luar biasa banget. Benefit dari cloud, benefit dari on-premise itu semua didapat dari Aletra. Wah ini harus sih Sobat Berkawan wajib coba sih. Dan tadi juga ada satu lagi fitur yang bisa dibilang mungkin inklusif, nggak boleh bilang gratis, inklusif, tapi nggak murahan. Ini benar-benar luar biasa banget. Namanya HP Infoset ya. Dan HP Infoset ini bisa memberikan Sobat Berkawan nggak sekedar informasi kayak manajemen sederhana ya, tapi juga ada predictive analysis, bahkan bisa memberikan rekomendasi gitu. Wah ini harus coba sih Sobat Berkawan. Jadi kalau Sobat Berkawan minat ya, mau coba produk Aletra, bisa hubungi bukan Bro Ahmad aja, tapi bisa hubungi ke sini ya, marketing@berka.co.id. Nah jadi kalau misalnya udah saatnya mau coba, aduh aku tadinya pakai storage brand HP juga gitu ya, atau brand yang lain, terus pengen coba nih, pengen move dengan teknologi terbaru, harus coba consider Aletra. Jadi kalau Sobat Berkawan pengen tahu nih lebih jauh, kontak saya, kontak lagi ke BRK ya, jangan lupa cari ke BRK dulu. Nah terus gini ya teman-teman, kita nggak akan sekedar berhenti di sini untuk bahas solusi-solusi dari HPE. Jadi sobat-sobat Berkawan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di episode Tech Talk BRK Podcast selanjutnya. See you. Sampai jumpa.